Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Balik lagi bareng saya, Rita Rosita, mahasiswi semester 5, program studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Suryalaya. Di video kali ini kita bakal ngebahas atau sharing mengenai sesuatu yang dekat banget nih sama kita setiap harinya. Apa sih sesuatu itu? Yaitu media digital dan media sosial dalam pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Video ini dibuat menggunakan perpaduan antara aplikasi Canva untuk desain slide yang ciamik, kemudian aplikasi Prompterpal untuk proses rekamannya, dan aplikasi CapCut untuk proses editingnya, kemudian aplikasi YouTube untuk upload hasilnya. Kenapa sih kita bahas ini? Karena sekarang belajar itu nggak cuma di kelas aja, tetapi bisa lewat HP, termasuk belajar agama ya, sebagian bisa diakses juga di handphone. Tetapi pertanyaannya, kita udah bener belum pakainya? Yuk kita bedah. Sebelum kita lanjut, ada beberapa tujuan yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, paham apa itu media berbasis internet. Yang kedua, tahu peran media sosial dalam belajar agama khususnya. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan tantangan yang muncul. Dan yang terakhir yaitu yang paling penting, makin bijak pas main media sosial secara islami. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Media berbasis internet itu apa sih sebenarnya? Nah, singkatnya gini. Media berbasis internet itu adalah alat bantu kita buat belajar tanpa ribet soal waktu dan tempat. Contohnya, ada banyak. Misalnya ada YouTube, kemudian ada podcast Islami, atau aplikasi belajar. Fungsinya apa? Jelas buat sarana belajar dan dakwah. Kemudian, terus apa bedanya sama media sosial? Nah, kalau media sosial kayak WhatsApp, terus ada Instagram atau TikTok, itu sifatnya interaktif. Kita bisa bikin konten, kemudian kita bisa berbagi video, atau kita bisa diskusi langsung bareng siapapun, atau misalnya bareng komunitas-komunitas keagamaan di WhatsApp tersebut. Nah, sekarang kita berhenti dulu sejenak yuk. Saya mau tanya nih, dari sekian banyak platform yang saya sebutin tadi, mana yang paling sering kalian pakai buat cari info soal agama atau untuk menambah pengetahuan kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, simpan jawabannya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Media digital ini sangat membantu ya. Salah satunya itu contohnya di sekolah. Media digital ini bisa dibuat untuk yang pertama, untuk menyampaikan materi. Jadi belajar jadi lebih asik lewat video naratif atau media audio visual dan media visual lainnya. Jadi belajar tidak cepat bosan. Yang kedua, untuk dakwah digital. Kita bisa belajar dari ustadz-ustadz keren di YouTube. Kemudian kita bisa menirunya dan kita juga bisa dakwah melalui media digital. Yang terakhir yaitu bentuk karakter. Contohnya lewat konten infografis akhlak di Instagram atau video pendek di TikTok yang edukatif. Tapi hati-hati, ternyata media sosial juga tidak selalu baik, selalu ada dampak buruknya ya. Ada monsternya juga nih. Tantangan terbesarnya adalah hoax. Bayangin, angkanya mencapai 92,4% di media sosial. Belum lagi resiko kecanduan gadget dan konten yang gak sesuai syariat. Solusinya gimana? Kita butuh literasi digital islami. Jangan asal share sebelum dicek.
jaga adab pas komen, dan pastinya tetap dengerin bimbingan guru dan orang tua ya. Oh iya, tetap atur waktu ya. Jangan sampai asik scrolling, tapi sholat kelewat. Sebagai penutup, ingat ya, media digital itu kayak pisau bermata dua. Bisa buat masak dan menjadi kebaikan, atau bahkan malah melukai yang berakibat menjadi keburukan. Semua tergantung niat dan kebijaksanaan kita memakainya. Mari kita jadikan internet sebagai ladang pahala, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, dan biar makin paham, saya kasih sedikit tugas ya. Coba kalian cari satu konten dakwah yang menurut kalian paling menarik minggu ini. Boleh cari di YouTube, boleh cari di Instagram, atau di TikTok. Lalu, tuliskan satu poin hikmah yang kalian dapat, dan hasilnya kalian bagikan atau kalian share di grup diskusi kita di WhatsApp. Nanti kita diskusikan sama-sama. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa dipraktekin ilmunya ya. Saya Rita Rosita, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.